Baik, to the point seperti biasanya, kali ini saya masih akan berbagi tentang seputaran pupuk organik, lebih khususnya lagi manfaat pupuk hayati, mycorrhiza, rhizobium, dan trichoderma. Nah, kebetulan di depan saya ini MycoGrow, ini adalah pupuk mycorrhiza ya, dimana pupuk ini mengandung mikroorganisme hayati ya, mikroorganisme hidup, yaitu jamur mycorrhiza. Sementara satu lagi ini adalah pupuk hayati Trichozet ya, dimana dalam pupuk Trichozet ini terkandung mikroorganisme Trichoderma, Rhizobium, dan mikroba lainnya. Nah, sebenarnya saya sudah melakukan eksperimen ya dulu. Nah, ini jadi dulu pada cabai ini pas pemindahan media tanam ke aqua gelas kecil ini saya sudah dokumentasikan ya videonya, cuman sayang harddisknya rusak jadi tidak bisa saya tunjukkan. Tapi yang jelas yang sebelah kiri ini saya lakukan tanpa menggunakan dua pupuk ini, sementara yang sebelah kanan yang ini yang ada sedikit plastik birunya ini saya kasih pupuk Trichozet dan MycoGrow, dan ternyata beginilah hasilnya. Bisa dilihat yang menggunakan pupuk Trichozet dan MycoGrow ini pertumbuhannya lebih cepat, bahkan nyusul, karena sebelumnya yang ini sebenarnya lebih kecil tapi sekarang sudah lebih besar. Bisa dilihat juga di sini, di gelas kecil ini ada bolong-bolong. Ini adalah salah satu teknik mempercepat perakaran ya dengan air prune, bolong-bolong begini. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya apa itu air prune dan bagaimana tekniknya, silahkan lihat video ini. Nah, kedua pupuk ini adalah pupuk hayati atau biasa juga disebut dengan pupuk biofertilizer atau penyubur biologis. Namanya juga pupuk hayati ya, bio berarti ada yang hayat, ada yang hidup, ada makhluk hidupnya, yaitu si mikroorganisme. Dan biasanya mikroorganisme ini adalah jamur dan bakteri. Tapi tentunya jamur dan bakteri ini adalah yang menguntungkan bagi tanaman. Nah, adapun untuk penjelasan seputar apa itu pupuk hayati versus pupuk organik sudah saya jelaskan juga. Silahkan tonton pada video ini. Nah, sekarang saya bahas dulu yang ini, pupuk mycorrhiza. Pupuk ini mengandung cendawan atau jamur mycorrhiza. Nah, si mycorrhiza sendiri secara bahasa artinya mycos, jamur, dan rhiza, akar. Jadi mycorrhiza adalah jamur akar. Dan menurut penelitian katanya simbiosis mycorrhiza dan tanaman ini mencapai 80 hingga 90%. Ini berarti ambil besarnya saja ya 90%. 90% jenis tanaman yang ada di dunia ini akur dan bersimbiosis mutualisme dengan mycorrhiza. Jadi bisa dikatakan semua jenis tanaman bisa menggunakan pupuk mycorrhiza ini. Nah, karena mycorrhiza adalah jamur akar, maka ini berkaitan dengan fungsi atau peranan mycorrhiza pada akar tanaman. Mycorrhiza bisa membantu akar menyerap unsur hara dan pupuk di dalam tanah. Ya, akar tanaman kan terbatas ya, terutama untuk pohon yang masih kecil. Tanpa bantuan mycorrhiza ini, serapan nutrisi oleh tanaman hanya sebatas jangkauan akar saja. Misalkan nih, lebar atau diameter dari akar ini 10 cm ya, maka serapan nutrisi ya hanya sejauh 10 cm itu. Sementara dengan mycorrhiza, serapan nutrisi bisa lebih jauh lagi. Jadi nutrisi dihantarkan oleh jamur mycorrhiza dari lokasi yang tidak terjangkau akar. Nah, lalu manfaat lainnya, mycorrhiza bisa membantu penyerapan fosfat. Nah, unsur P, fosfor atau fosfat adalah salah satu nutrisi makro dari NPK yang sangat dibutuhkan tanaman. Dengan penyerapan unsur fosfat yang lebih baik, tentunya dia akan membuat tanaman lebih subur dan lebih cepat tumbuhnya. Lalu manfaat mycorrhiza lain, tanaman bisa mendapatkan air di musim kemarau atau musim panas. Jadi si mycorrhiza ini kan jamur ya, kita tahu sendiri jamur sangat cepat pertumbuhannya. Makanya kalau ada istilah suatu tren yang penyebarannya cepat disebut dengan istilah menjamur kan, ya kan? Nah, di dalam tanah juga begitu, mycorrhiza menyebar dan membuat jaringan sebanyak-banyaknya, lebih jauh dari yang bisa dijangkau akar. Jadi pas musim kemarau atau pas musim panas datang, dia akan membantu menyerap dan mencari sumber air semakin luas dan semakin dalam ke tanah. Fungsi mycorrhiza lainnya juga dia bisa memperkuat imun atau ketahanan tanaman dari serangan virus, jamur, ataupun bakteri. Dia juga bisa melindungi akar dari serangan mikroorganisme penyakit ya.
jenis-jenis mikroorganisme di dalam tanah kan sangat banyak ya. Bayangkan saja dalam satu genggaman tanah saja, si mikroorganisme itu jumlahnya bisa miliaran. Dan kita tidak tahu mana mikroorganisme yang baik, bakteri atau jamur yang baik, ataupun yang merugikan ya. Ada penyakit seperti busuk akar atau layu fusarium bisa sangat mengganggu tanaman. Nah, dengan adanya bantuan mycorrhiza ini, dia akan melindungi akar tanaman akan dilindungi ya dari penyakit. Ini juga kaitannya berhubungan dengan fungsi trichoderma pada pupuk Trichozet ini. Nah, seperti yang terlihat di sini mycorrhiza ini bentuknya seperti ini karena memang dia batu ya. Di sini juga tertulis batu zeolit ya, zeolit grain. Karena mycorrhiza, jenis pupuk mycorrhiza ini adalah inokulan ya. Inokulan itu hasil pindahan. Jadi ada jamurnya, cuman dipindahkan ke media batu zeolit ya. Dan ada juga sih yang bentuknya serbuk ya. Mungkin itu berkaitan nanti ke dosisnya. Biasanya kalau dosis yang serbuk lebih sedikit dibandingkan dengan yang seperti ini, yang inokulan. Nah, sekarang kita beralih ke pupuk Trichozet ya. Dimana dalam kandungan pupuk Trichozet ini dia ada banyak sekali mikroorganismenya. Ada Trichoderma harzianum, Rhizobium, Azotobacter, Bacillus subtilis nih, lalu Aspergillus niger, dan Pseudomonas fluorescens ya. Trichoderma ini sebenarnya dia juga adalah jamur ya. Jadi fungsinya selain sebagai organisme pengurai, dia juga bisa berfungsi sebagai agen hayati atau stimulator pertumbuhan tanaman ya. Trichoderma fungsi utamanya ya bisa menghambat pertumbuhan atau penyebaran penyakit seperti busuk akar, layu bakteri, dan layu fusarium. Lalu keunikan lain dari jamur Trichoderma, dia adalah salah satu jenis mikroparasitik. Nah, artinya Trichoderma ini bersifat parasit terhadap jamur lain. Nah, karena sifat inilah, maka Trichoderma ini bisa dimanfaatkan sebagai agen biokontrol pada jenis jamur patogen atau yang merugikan tanaman. Jadi ibaratnya dia adalah predator jamur lain ya. Jadi selama ini kita kenal predator itu kan ya macan, singa, citah, mangsanya kijang, kerbau ya. Lalu yang apa tuh yang suka banyak-banyak dibuang tuh wildebeest ya. Nah, seperti itu. Ternyata dalam dunia permikroorganismean juga ada si Trichoderma sebagai predator ya, yang memburu dan membinasakan jamur lain yang merugikan ya. Nah, lalu kandungan lain dari pupuk Trichozet ini adalah Rhizobium. Nah, bukan rizoma ya, beda lagi. Kalau rizoma kan dia adalah perubahan batang tumbuhan yang menjalar, yang biasanya ada pada jenis umbi-umbian seperti jahe dan kunyit ya. Singkatnya, rhizoma itu adalah perubahan batang tumbuhan yang menjadi umbi ya, seperti itulah kira-kira. Nah, sekarang balik lagi ke Rhizobium. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi pada pupuk mycorrhiza, jika si mycorrhiza ini dia berfungsi membantu mengikat, menyerap fosfat, maka si Rhizobium ini dia bermanfaat untuk menyerap unsur nitrogen. Jadi klop ya, duet maut ini, duet si kedua pupuk ini, di mana mycorrhiza memaksimalkan penyerapan fosfat, maka untuk penyerapan nitrogennya itu didukung oleh Rhizobium yang ada pada pupuk ini. Fungsi lain juga, di Rhizobium ini bisa menjadi salah satu unsur pembentuk pupuk PGPR. Anda pernah dengar istilah PGPR? PGPR adalah singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria, yaitu kumpulan bakteri baik yang berfungsi untuk melindungi dan memacu pertumbuhan tanaman. Gitu deh ya kira-kira terjemahannya. Selain Rhizobium, bakteri lain yang digunakan dalam pupuk PGPR ini adalah Azotobacter, Bacillus subtilis, Pseudomonas, dan lain-lain. Dan ini kebetulan sudah ada dalam kandungan pupuk Trichozet ini. Nah, jadi kumpulan bakteri-bakteri tadi berkoloni di sekitar tanaman ya, di sekitar perakaran, dan mendukung kekebalan dari penyakit. Bahkan dia juga bisa menghasilkan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Jadi lengkap ya, meskipun di sini tertulisnya fungisida hayati ya si Trichozet ini. Namun jika dilihat dari kandungan bakteri atau mikroorganisme yang ada di sini, ternyata dia juga bisa berfungsi sebagai bakterisida, bahkan ZPT ya. Nah, adapun manfaat rinci dari Trichozet lainnya sebenarnya bisa dilihat di kemasan ini. Dia bisa mengendalikan penyakit tular tanah, mencegah dan mengatasi busuk tanah, pantek ya, antraknosa, bercak daun, layu jamur fusarium, busuk akar,
busuk umbi, busuk batang, daun, dan akar gada ya, atau akar yang biasanya ada bulatan, bintilan kecil-kecil itu lalu dia juga bisa menyuburkan tanaman dengan memperbanyak dan memperdalam perakaran serta mempercepat proses dekomposisi ya. Jadi dalam proses penyuburan tanaman itu sangat rumit ya, sangat kompleks, tidak segampang asal tanam lalu kasih pupuk dan harapan hasil. Ada proses alamiah yang nggak bisa kita amati, kita lihat secara kasat mata ya, yaitu kehidupan si mikroorganisme ini atau si agen hayati, si agen biologis ya, seperti yang ada pada kedua pupuk ini. Kalau pupuk organik dan pupuk hayati sudah saya bahas ya, ini contohnya kedua pupuk ini, maka belum lengkap kalau pestisidanya pun belum pakai pestisida nabati. Pembuatan pestisida nabati silahkan Anda lihat 5 ramuan pestisida nabati pada video ini. Dan terakhir untuk cara pakainya, pupuk mycorrhiza ini untuk tanaman kecil dia bisa ditabur di sekitar perakaran ya, 1 gram aja untuk tanaman kecil. Kalau untuk yang gede bisa lebih banyak. Digali dulu tanahnya, melingkar, lalu ditabur, setelah itu ditutup lagi. Nah, sementara untuk pupuk trikozet ya, untuk bibit Anda bisa rendam 100 gram bibit, dia bisa pakai 5-10 gram pupuk trikozet ini. Lalu untuk tanaman palawija bisa pakai 5 gram per 1 lubang tanaman. Adapun untuk tanaman pisang, pepaya atau tanaman perkebunan lain bisa pakai 20 gram per tanamannya. Dan dia juga bisa dipakai untuk kompos ya. Jadi 2 kilo trikozet ini bisa untuk 1 ton. Demikian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa Anda ambil ilmunya. Jangan sungkan untuk bertanya, mari kita saling tukar pendapat dan kita belajar bersama. Terima kasih telah menonton, silahkan komen, like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.